Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini aku mau berbagi cerita lagi guys. Cerita masih tentang TKW. Karena aku ini TKW, jadi yang aku ceritakan adalah TKW guys. Jadi eh ada banyak banget ya yang berseliweran TKW-TKW, lagi-lagi oknum TKW yang kabur lalu disekap oleh Bang Gali guys. Kenapa kok bisa? Kok bisa disekap? Jadi sebelum aku lanjutkan ceritanya, kita simak dulu videonya sebagai berikut ini. Ada di situ tuh. Banyak di situ banyak. Banyak Itu biasa main di istirahatan apa di gimana? center-center. Center. Jadi ada imarah gitu. Kalau di istirahatan di sini tuh Murad buka baru. Di sini di Tamannya Isrin katanya. Murad itu buka baru. Jadi apa aja? Tahu di situ. Ya, tiap malam. Nggak malam dari pagi. Malam. Ini jadi pelajar. Nah ujung-ujungnya pas ada harakat di istirahatan sama aku keluarnya. Aku juga kan diharakan sama si Murad. Dari atas kita naik. Dia kabur lagi. Ya aku kabur lagi ke cowok juga kan. Dia nggak tahu kemana. Sekarang belum ketemu. Tapi pas dilihat TikToknya sama cowok. Gitu. Jadi diiming-imingnya kalau di Murad bukan langsung dijual. Diimingnya jadi pacar dulu. Madam gitu. Diituin. Oh, Sekarang itu Bang Gali juga ya? Bang Gali semua di situ mah. Kalau Murad semuanya Bang Gali. Jadi makanya Itu sih kamu tahu kemarin sama Bang Gali. Aku. Hah? Iya. iya. Emang nggak bau ketek tuh sama Gali? Mau bawang. seandainya sekarang kamu nunjukin tahu rumahnya. Cici, Kalau ini rumah nonton Murad, dari rekan-rekan DKC kita buat beli kudung atau baju lah karena kesini kan kita nggak bawa apa-apa secara simbolis saya kasih. Soal aja tuh nomor itu. Nah guys, seperti itu videonya. Jadi si Mbak TKW ini awalnya kabur lah ya dari rumah majikan, terus dia dijual oleh Bang Gali guys. Jadi si Mbak ini diiming-imingi terus dipacarin dulu sama Bang Ali itu, lalu nanti dijual. Jadi kenapa kok bisa banyak TKW yang tergiur, yang terpesona oleh Bang Ali ya, padahal bau ketek, bau bawang gitu ya kan, memang seperti itu kenyataannya guys ya, bukan menjelek-jelekan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Walaupun tidak dekat, walaupun ngelewat aja gitu kan kecium baunya guys, tapi mereka mau. Karena apa guys? Karena diiming-imingi oleh sesuatu. Jadi misalkan mau kerja nih, kan kabur ya, kaburan itu kan bebas, jadi bebas memilih majikan, dan mungkin dia ketemu sama laki-laki ini, sama Bang Ali ini, lalu diiming-imingi oleh pekerjaan yang gajinya besar. Siapa sih yang tidak tergiur oleh gaji besar? Semuanya pengen gaji itu besar ya guys, jadi diiming-iming oleh gaji besar, terus nanti dijual. Setelah mungkin ketemu, terus dibawa ke rumahnya atau ke kontrakannya, disekap, nanti entah itu dipekerjakannya sebagai kupu-kupu malam kah, atau misalkan kerja di tempat majikan, tapi uangnya diambil, misalkan seperti itu. Dan si Mbak ini, katanya si Mbak TKW ini, karena maaf ya, ini bukan membuka aib orang, tapi karena sudah berseliweran di sosial media, jadi si Mbak ini disekap oleh Bang Gali, dan alhamdulillah sudah diselamatkan oleh para TKI guys ya, penyelamat ini. Katanya disekap, dipacarin dulu, disekap, dijual guys. Yang membelinya juga orang-orang sana guys, orang-orang ya teman-temannya Bang Ali itu ya guys ya, karena dibelinya murah. Mungkin saja ada yang membelinya orang sini guys. Orang sini juga banyak yang membeli seperti itu, karena mereka ini bukan melihat wajah atau kecantikan kita wanita guys, tapi mereka ingin memuaskan nafsu bejatnya gitu. Jadi mau cantik mau enggak gitu, yang penting ada apemnya guys, seperti itulah, bla 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 seperti itu guys ya. Maaf ya, ini bukan membuka aib, tapi ini adalah contoh, dan ini contoh buat saya juga, jangan sampai terjebak atau terjerumus ke hal yang seperti itu. Untuk ini non ya, kayak kelihatannya si Mbak ini non, jadi belum pernah ke Saudi awalnya, dan berangkat ke Saudi, terus mungkin di tempat kerjanya majikannya bawel atau cerewet gitunya, mencek bahasa Sunda mah. Memang guys, mayoritas orang-orang sini itu pasti bawel dan cerewet guys, cerewet. Tapi di situ mental kita diuji guys. Jadi jangan sampai diomelin sedikit mau pulang, dimarahin sedikit kabur. Jadi harus kuat mental itu di situ.
Karena saya juga, semuanya juga, TKW-TKW itu pernah ngalamin hal yang sama guys. Diomelin, dimarahin, apalagi baru dateng, kita nggak tahu guys bahasa dan nggak bisa melawan, ya kita bisa hanya bisa nangis aja. Tapi jangan kepikiran untuk kabur guys, karena kabur itu banyak banget modorotnya. Jadi takutnya nanti ya seperti ini, dibawa sama Bang Gali, nanti masuk ke Germo, karena memang sekarang lagi rawan-rawannya Germo lah gitu. Itu sama-sama dari Indonesia guys, sama-sama TKI. Lalu si Germo itu menikah dengan orang Bang Ali itu, nanti kita diiming-imingi dengan gaji besar, nanti kita dijual, mau tidak mau kita harus kita harus mau gitu ya kan, harus melayani gitu kan ya, amit-amit sebang bayi ya. Nah, jangan sampai seperti itu guys ya, karena kabur itu banyak resikonya guys. Jangan sampai kalian pengen gaji besar lalu mengambil jalan pintas seperti kabur, seperti terjebak atau terayu oleh laki-laki. Jangankan guys ya, jangankan sama laki-laki orang luar, sama-sama TKI aja banyak TKI yang jahat. Ini contohnya ya, saya sendiri yang pernah ngalamin guys. Jadi ini saya hampir kena tipu, hampir terjebak oleh rayuan bejatnya guys. Jadi ceritanya seperti ini guys. Ini cerita saya, bukan cerita orang lain. Pada suatu hari guys ya, karena saya tes sudah sudah nonyen namanya teh, sudah putus asa. Putus asa karena waktu itu saya pernah putus cinta lah gitu ya. Putus cinta lalu saya putus asa guys. Nah, keputusasaan itu saya mau menerima siapapun laki-laki yang mendekati saya atau yang mengajak saya menikah gitu kan. Saya akan mau menerima orang itu, mau aki-aki, mau kakek-kakek, mau gimana, saya akan terima gitu kan. Walaupun misalkan saya tidak mencintai laki-laki ini, tapi saya akan memaksakan untuk mencintai laki-laki ini karena saya sudah putus asa guys, karena saya disakitin oleh laki-laki ini, oleh pacar saya gitu kan dulu, ini mah dulu ya. Jadi saya mengambil keputusan seperti itu dan ketemulah sama laki-laki, dia supir bus umroh ya. Terus kebetulan si laki-laki ini satu kecamatan di kampung saya itu. Beda desa tapi deket. Nah, saya mah ya, apapun itu, mau deket sama laki-laki manapun, selalu bercerita kepada bapak. Dan saya bercerita kepada bapak, dan tanpa sepengetahuan saya, si bapak mencari tahu tentang laki-laki ini karena memang dekat. Terus bapak pergi dengan Pak RT waktu itu ya. Bapak datang ke rumahnya, terus ketemulah sama bapak tirinya si laki-laki yang dekat sama aku itu. Dia ngajakin aku nikah gitu dan sebagainya. Sebelum mungkin sebelum terjadi sesuatu, si bapak datang ke rumahnya dan ketemu sama bapak tirinya dan bercerita panjang lebar. Dan setelah itu, singkat cerita, bapak langsung nelpon ke saya, katanya begini, kamu masih berhubungan dengan laki-laki itu? Aku jawab dong, saya jawab gitu, iya, masih berhubungan dengan baik dan kami mau menikah gitu guys ya. Dan bapak bilang gini, gak usah, stop, jangan dijalankan, jangan diteruskan. Kenapa? Kunaon, aya naon gitu kan, cek bahasa Sundanya. Aya naon, Pak, aya naon. Karena laki-laki ini tidak baik. Laki-laki ini menipu. Laki-laki ini akan memanfaatkan kamu. Laki-laki ini beristri dan istrinya ada di kampung. Jadi bapak sarankan tidak usah dijalankan. Dan singkat cerita, saya cari tahu laki-laki ini sampai ke akar-akarnya guys. Dan ketemulah dengan satu perempuan dan tepat sasaran, ternyata si perempuan ini adalah mantan pacarnya guys. Terus saya tanya, begini-begini, kamu kenal sama laki-laki ini, namanya ini, fotonya ini, belum dan sebagainya. Si perempuan ini menjawab, iya, saya kenal. Kalau mau tahu yang sebenarnya, telepon katanya.
Oke, kalau saya nggak kerja, kalau saya sedang istirahat, saya akan telepon. Dan singkat cerita, aku telepon si perempuan ini, dan dia menceritakan saya pernah menjadi pacarnya. Bahkan kata dia, dia pernah hamil, lalu disuruh digugurkan oleh laki-laki ini. Terus saya bilang, mana buktinya kalau kamu pernah menjadi pacarnya? Dan dia mengirim saya satu video TikTok. Laki-laki ini tidak memakai baju, dan ada perempuannya sambil megang kamera gini-gini karena lagi di TikTok itu. Oh iya bener, bukan settingan, bukan editan gitu kan, bukan editan, bener, oh bener, seperti itu. Udahlah, terus saya tanya, kenapa bisa digugurkan? Apakah kalian menikah? Saya tidak menikah, katanya. Tidak menikah, saya digugurkan karena laki-laki ini menyuruh untuk digugurkan, dan si wanita ini minta uang untuk menggugurkan bayinya. Karena menggugurkan itu kan butuh biaya, butuh modal. Jadi minta uang ke laki-lakinya dan tidak dikasih, katanya minjem dulu aja. Dan si cewek ini, si perempuan ini minjem dulu mungkin ke temennya. Lalu si bayinya udah digugurkan, dan setelah digugurkan si uangnya nggak dikasih, jadi punya hutang nggak dibayarin, terus ditinggalkan begitu saja. Kenapa si perempuan ini menjelek-jelekan, maksudnya menceritakan semuanya, membuka aibnya karena dia juga sakit hati. Terus katanya ceweknya banyak. Di Mekah ada, di Madinah ada, di Riyadh ada, di Jeddah juga ada. Bahkan yang tiga perempuan ini, pacarnya ini nggak tahu dinikahin nggak tahu enggak, katanya lagi hamil tiga-tiganya dan mau melahirkan tiga-tiganya. Allahu Akbar ya. Terus singkat cerita aku berbicara dengan laki-laki ini, bla 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 dan sebagainya. Ya udah, karena memang saya tidak terlalu mencintai laki-laki ini, karena memang saya menikahnya juga karena ingin mengobati hati gitu kan, yang sedang putus cinta gitu kan, sedang hancur-hancurnya waktu itu. Jadi walaupun banget nyantin teu kasepnya goreng patut mencek bahasa Sunda mah, tapi kalakuanna jika iya nya jika iblis gitu, jika sato. Udah mau maaf ya, bukan merendahkan ini mah, bukan merendahkan ciptaan Allah, tapi memang bangetnya tidak kasep ya, tapi terus hatinya juga buruk guys, busuk gitu ya kan, atau minimal banget goreng patut oke hatinya malus, dia kudu namah gitu kan, tapi ini mah memang nggak tahu lah, dia mengandalkan uang sih mungkin ya. Terus saya saya perhatikan gitu guys ya, karena memang saya pengen bukan kepo juga sih, cuman karena lewat gitu ya kan. Oh, ternyata sekarang mah punya istri lagi dan punya anak guys. Mungkin si wanita ini ditipu lagi atau di gimana nggak tahu, dirayu atau mungkin istrinya nggak tahu, karena memang di Indonya ada istrinya guys. Nah, seperti itu. Bahkan di tempat rantauan mah, jangankan orang luar, sesama TKI aja sampai bisa seperti itu, bisa melakukan penipuan seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati guys ya, terutama untuk non. Kalau misalkan dari Indonesianya kita niatnya bekerja, ya udah bekerja aja, karena bukan hanya kamu, semuanya juga pernah ngalamin awal-awal kerja mah pasti sulit dulu ya, banyak sakit hatinya, banyak dukanya daripada sukanya, dan saya juga pernah ngalamin ya. Bukan kalian aja guys yang bisa eh, apa ke punya pacar orang luar gitu kan. Saya juga pernah guys kenal gitu, cuman kenal aja ya. Cuman kenal aja tapi nggak pernah ketemuan langsung gitu. Jadi kenal di telepon, biasalah kalau misalkan pas datang mah merasa bangga gitu ya kan, punya temen atau teman dekat gitu, orang luar gitu kan, yang hidungnya mancung gitu kan, kasepnya. Tah eta teh suatu kebanggaan baheula gitu kan, dulu gitu kan, waktu kita baru datang ke sini. Teleponan pernah, komunikasi biasa pernah, tapi alhamdulillahnya saya ini memang niatnya untuk bekerja, untuk membiayai bayi saya yang ditinggalkan saya pergi ke Saudi ini. Makanya tidak tergiur atau terbujuk rayu oleh manisnya omongan-omongan si orang luar ini. eh karena tujuannya bekerja, ya udah bekerja gitu. Yang penting apa ya namanya tuh, jadi
Kalau untuk berkomunikasi atau untuk teman curhat mah boleh-boleh saja ya guys, tapi jangan sampai ketemuan dan diajak ke kontrakan. Saya juga pernah guys dirayu-rayu, nanti disuruh kabur nih dulu nih, nanti dikasih pekerjaannya yang gajinya besar, kontrakannya nggak usah bayar, bla bla dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya saya ini berpegang teguh dengan niat dan tujuan gitu, jadi tidak tergiur oleh orang luar gitu. Jadi pas udah kesini udah tahu orang luar itu seperti itu, ya udah, jadi nggak sama sekali nggak tertarik lagi guys. Nah, waktu itu ya, karena sekarang mas saya sudah bersuami guys. Jadi itu mah cerita saya di sebelum saya kenal dengan suami saya guys, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja yang untuk TKW-TKW yang sedang kesulitan, yang sedang disekap oleh Bang Ali itu semoga bisa terselamatkan. Jadi intinya sesama TKI itu harus saling mengingatkan. Yang diingatkan itu harus berterima kasih, jangan apa sih namanya teh, gak usah lah katanya mengurus dosa orang, gak usah ikut campur kehidupan orang, urus aja hidup kamu sendiri, bukan seperti itu guys ya. Jadi diingatkan teh harus berterima kasih karena kita sama-sama dari Indonesia, sama-sama TKI, sama-sama merantau, sama-sama sedang mencari nafkah di negeri orang. Jadi kalau misalkan ada yang salah teh harus diingatkan, dan yang diingatkan itu harus menerima gitu. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu ya guys ya. Karena di Indonesia kita meninggalkan orang tua, meninggalkan anak, mereka sedang menunggu kiriman dari kita, mereka juga sedang menunggu kepulangan kita dengan selamat, tidak cacat satu apapun gitu ya. Intinya kuat mental. Kuat mental, jangan terobsesi oleh gaji besar. Jadi harus kuat menerima omelan-omelan majikan. Harus kuat menerima kalau kita salah pasti dimarahin sama majikan, ya kita harus menerima guys. Dan otak kita harus dipakai guys ya, jangan sampai kita melakukan yang merugikan kita sendiri gitu intinya ya. Oke, terima kasih guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.